Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas kenapa IHSG dan juga saham perbankan malah turun di saat Jerome Powell masih dovish. Berikut dengan rekomendasi saham oleh beberapa sekuritas di Indonesia. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Kita akan awali dengan kalender ekonomi ya guys ya, pada tanggal 15 Juli kemarin, ya ada beberapa data ekonomi dari Cina yang menunjukkan bahwa ekonomi di Cina ini mulai ada penurunan kembali ya pada kuartal 2 2024 ini. Sehingga di negara Cina juga kemungkinan besar diperlukan pemangkasan suku bunga sesegera mungkin. Lalu ada pidato dari ketua The Fed yaitu Jerome Powell guys ya, di mana beliau itu masih dovish dan juga perkembangan terkait dengan ekonomi Amerika Serikat menuju ke pemangkasan suku bunga ini masih berjalan lancar ya guys ya, di mana targetnya adalah tingkat inflasi di angka 2%. Lalu pada hari ini juga akan ada beberapa data dari beberapa negara yang akan rilis ya guys ya, salah satunya adalah dari Kanada dan juga dari Amerika Serikat. Lalu yang kita soroti adalah ya di mana pada esok hari itu juga akan ada keputusan ya dari Bank Indonesia terkait dengan suku bunganya pada tanggal 17 Juli 2024 guys ya. Jadi untuk hari ini datanya dari Amerika Serikat, Uni Emirat dan juga Kanada. Ya, lalu untuk besok hari ada beberapa rilis data dari berbagai negara, Amerika Serikat, ada Inggris ya, Jepang dan juga Euro ya guys ya. Tingkat inflasi year on year finalnya seperti apa ya. Sebelumnya di angka 2,6% seperti itu. Jadi yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah keputusan dari suku bunga yang akan dirilis oleh Bank Indonesia. Ya guys ya, akan dirilis besok hari tanggal 17 Juli 2024. Jadi kemungkinan kenapa IHSG turun dan juga banyak sekali saham perbankan yang mengalami koreksi pada kemarin dan hari ini adalah dikarenakan para investor banyak sekali menunggu rilis data dari keputusan suku bunga Indonesia ini. Ya guys ya, apakah akan ditahan atau akan segera dipangkas ya guys ya, meskipun The Fed belum memangkas suku bunga, tapi ada beberapa negara yang sudah mendahului The Fed dalam pemangkasan suku bunga, yaitu European Central Bank atau ECB ya guys ya dari Eropa dan juga BOC atau Bank of Canada dari negara Kanada, seperti itu. Terkait dengan data ekonomi Amerika Serikat ya guys ya, menunjukkan ke arah yang positif ya untuk melakukan penurunan suku bunga oleh The Fed ya atau Jerome Powell ya guys ya. Jadi sudah ada isyarat juga nih dari Jerome Powell bahwa penurunan suku bunga ini akan segera dilaksanakan. Jadi kemungkinan ya sideways-nya atau koreksinya itu adalah menjadi area higher low dan juga menjadi koreksi yang cukup wajar untuk saham-saham perbankan tentunya. Dan kita lihat juga rupiah ini masih terjebak kegalauan guys ya, either dia akan naik atau turun ya guys ya. Meskipun ya Jerome Powell sudah menunjukkan sikap dovish seperti itu. Rupiah kita kembali melemah guys ya di level 16.200-an dan menjadi yang terdalam di Asia ya guys ya. Jadi sinyal dovish dari Powell ini seperti diabaikan ya, seperti tidak dianggap, tapi memang ini adalah sikap yang diambil oleh banyak investor ya guys ya, menunggu rilis data dari suku bunga Bank Indonesia. Jadi untuk rupiah kita kembali melemah ke level 16.200 per 1 US dollar ya pada hari ini, dan kita melihat juga memang di XY-nya ada penguatan guys. Jadi wajar ya rupiah kita melemah ya karena di XY-nya menguat seperti itu. Setelah kemarin adanya insiden ya guys ya, pencobaan penembakan dari dari lawan politiknya mungkin ya, atau yang tidak suka dengan Donald Trump ya, mencoba melakukan penembakan terhadap Donald Trump seperti itu. Jadi untuk Indonesia sendiri guys ya, berita dari dalam negeri di mana PR bagi Prabowo Gibran ya terkait dengan masalah ekonomi adalah menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Ya karena kalau misalkan kelas menengahnya terus tertekan, kemungkinan hanya akan ada dua kubu, yaitu masyarakat menengah ke atas ya atau masyarakat elit ya, dan juga masyarakat miskin ya. Ini sangat kita hindari dan juga sangat kita khawatirkan sebenarnya untuk daya beli masyarakat ini.
Karena pastinya akan banyak sekali sektor-sektor yang terpukul ya kalau misalkan daya beli masyarakatnya itu turun. Salah satunya adalah sektor otomotif, sektor retail juga berpotensi akan melemah, laba bersihnya juga akan turun, apalagi sektor properti ya guys ya, penjualannya juga pasti anjlok seperti itu. Nah, maka dari itu ini PR yang cukup berat ya, terutama untuk presiden dan juga wakil presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka seperti itu. Jadi ada beberapa rekomendasi saham ya guys ya untuk hari ini tanggal 16 Juli 2024 ya guys ya. Di sesi 1 kita sudah melihat beberapa saham mulai bergerak naik, tapi banyak sekali saham-saham perbankan yang pergerakannya cukup stagnan ya. Bahkan malah ada yang terkoreksi seperti saham BBRI hari ini juga terkoreksi. Nah, langsung saja kita ke intinya. Ada beberapa rekomendasi saham ya hari ini yang dirangkum oleh sejumlah broker. Yang pertama adalah Philip Sekuritas ya. Rekomendasikan ICBP, MIDI dan juga IMAS. Lalu ada MNC Sekuritas, ya ada saham ADRO, Dewa, SMDR, dan juga saham Tugu. Lalu ada CGS International Sekuritas, ya merekomendasikan saham MTEL, Adro, ISAT, UNTR, MBMA, dan juga Pegas. Lalu ada Pintraco, ya guys ya, merekomendasikan ICBP, INKP, BBYB, MNCN, dan juga JPFA. Lalu ada Panin Sekuritas, rekomendasi BBYB, Wismilak, Tugu, dan juga Heil atau Hermina. Lalu ada Reliance Sekuritas merekomendasikan MIDI, INKP, LPPF, Mark, ICBP, dan juga saham BUL ya guys ya. Nah, silahkan teman-teman dianalisa kembali ya, baik secara fundamental ataupun teknikal saham-saham yang direkomendasikan oleh sekuritas ini. Dan kembali lagi, video ini bukan ajakan jual beli saham ya, jadi disclaimer on seperti itu. Oke guys, jadi beberapa saham yang direkomendasikan oleh sekuritas ini sebenarnya cukup menarik ya. Hanya saja memang kita melihat per hari ini market sahamnya kurang begitu bagus ya karena IHSG juga sedang turun. Tapi tidak semua saham itu turun ketika IHSG-nya turun. Pasti akan ada beberapa saham yang mengalami kenaikan atau dia berfluktuasi naik turun gitu guys ya, dan itu sangat wajar. Nah, namun yang inline dengan dovish-nya The Fed atau Jerome Powell adalah market kripto. Pada hari ini market kripto mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk meme coin ya guys ya. Sedangkan untuk Bitcoin hari ini juga ada kenaikan ya guys ya. 1,4%. Tadi sih kita lihat ya kenaikannya di pagi hari itu mencapai 5% karena waktu Indonesia Barat dengan waktu di luar negeri itu cukup berbeda. Tadi sebenarnya sempat naik sekitar 5%-an ya guys untuk Bitcoin-nya. Nah, jadi untuk meme coin ya mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Di sini kita lihat ya mencapai 23% untuk PP, lalu ada Floki 18,9%, lalu ada WIF ya mencapai 20,7%-an ya. Lalu untuk beberapa kripto lainnya juga mengalami kenaikan meskipun di bawah 10%. Jadi yang paling besar kenaikannya ya di sini kita lihat adalah meme coin ketika Bitcoin-nya mengalami kenaikan ya, dan kita ketahui juga bahwa Jerman itu sudah selesai ya menjual Bitcoin-nya. Dan kalau misalkan kita tracking ya guys ya, memang semua Bitcoin yang dimiliki oleh Jerman itu sudah sold out. Yang berarti kan ada wealth yang menampung Bitcoin dari Jerman tersebut seperti itu. Jadi Bitcoin di sini masih cukup kuat ya, apalagi adanya sinyal dari The Fed ya terkait dovish-nya ya, dan juga kemungkinan untuk pemangkasan suku bunga antara bulan September ya guys ya. Kemungkinan terbesarnya terjadi pemangkasan suku bunga itu di bulan September seperti itu. Jadi kita ke IHSG. IHSG hari ini pada sesi 1 guys ya. Ini kan closing di sesi 1 ya pukul 13.01. IHSG kita ada koreksi ya untuk hari ini. LQ45-nya minus 0,52% ya. Lalu Seri Kehati juga minus 0,54 ya, IDX 30 juga minus 0,49%. Jadi IHSG hari ini kita lihat ya memang ada koreksi guys. Dari 7.200-an ya. 7.290 ke level 7.250-an seperti itu. Untuk IHSG kemungkinan hari ini akan closing merah. Jadi teman-teman kalau misalkan pergerakan saham-saham perbankan ya, saham-saham yang teman-teman pegang dengan fundamental yang bagus itu turun terkoreksi, sebenarnya bisa menjadi kesempatan yang cukup bagus untuk teman-teman bisa ambil lagi di harga bawah segitu ya, meskipun tidak semuanya merah tentunya. Jadi untuk hari ini BBRI, BBCA, Bank Mandiri, dan BNI ya ada koreksi, begitupun juga dengan BRIS, Bank Syariah Indonesia juga hari ini terkoreksi ya. Kita lihat BBCA malah koreksinya cukup dalam nih, 1%-an. Sedangkan untuk Bank BRI
minus 0,41%, Mandiri minusnya 0,39%, dan BNI 0,50%, sedangkan BRIS 0,81% ya minusnya pada sesi 1 hari ini. Sedangkan untuk BNGA juga ternyata minus 0,28% pada hari ini, dan kita cek beberapa bank secondliner seperti BJBR ternyata mengalami kenaikan 0,99%. Hijau guys ya, untuk Bank Danamon juga sama. Selain itu juga kita akan coba cek PANS ya. NISP ada koreksi juga 0,38% seperti itu. Jadi untuk saham-saham perbankan kita melihat memang ada koreksi dan memang masih inline dengan apa yang kita sampaikan kemarin ya ke teman-teman, bahwa BBRI ini berpotensi akan terkoreksi. Ya, tapi kita coba tunggu ya guys ya, dikoreksi sampai dia terkoreksi di 4.700. Tapi jika teman-teman di harga saat ini ya di 4.800 sudah mau cicil beli ya itu nggak masalah. Jadi cicil beli itu teman-teman lakukan secara bertahap, layering 4.800, 4.750, 4.700 ya. Lalu misalkan turun lagi ke 4.650, teman-teman beli lagi, cicil lagi. Lalu misalkan ke level 4.600, teman-teman silahkan cicil beli lagi sampai di 4.450 jika turun lebih dalam ya guys ya. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Ya, karena kita tidak tahu nih bottomingnya sampai di mana, dan ketika kita tidak melakukan layering seperti ini, maka kemungkinan besar kita pun akan ketinggalan harga termurahnya seperti itu. Jadi daripada ketinggalan, lebih baik kita cicil beli setiap ada koreksi 0,5%, 0,4%. Saya rasa menjadi kesempatan juga untuk kita bisa averaging down ya guys ya. Mungkin ada teman-teman juga yang masih minus di saham BBRI, ya silahkan melakukan averaging down, dan kita berharap untuk BBRI bisa kembali all time high. Nah, berarti kalau misalkan targetnya all time high itu harus berada di atas 6450 ya, berarti harus ke minimal 6500 ya untuk target all time high dari BBRI. Nah, jadi ini kan sudah beberapa hari ini merah ya guys ya, meskipun di kemarin hari itu ada kenaikan, tapi kalau misal kita lihat sudah 2 hari ini mengalami koreksi ya untuk BBRI. Lalu kalau misalkan kita lihat juga secara historis, berapa hari sih biasanya BBRI ini mengalami koreksi dan juga menjadi area higher low ketika akan rally lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat secara historisnya, di sini ada yang 3 hari guys ya, ada yang 3 hari dia koreksi, 4 hari koreksi. Jadi rata-rata yang memang kita lihat 3 sampai 4 hari koreksi. Ya, jadi ketika sudah 3 hari atau 4 hari koreksi, ada kecenderungan ya BBRI ini bisa naik lagi. Tapi yang cukup mengejutkan ya, bahwa BRI ketika mengalami kenaikan ya kemungkinan ini diakibatkan oleh adanya sentimen positif. Maka dia akan ada open gap down, akan loncat di pagi hari. Biasanya gap up ya, akan ada open gap up di pagi hari. Jadi kalau misalkan gap up itu kan naik ya, tiba-tiba naik. Nah, biasanya memang itu di pas opening market, bukan pas closing. Ya, pas closing juga bisa sebenarnya, tapi biasanya terjadi pas opening market. Ya, jadi misalkan malam harinya itu ada berita positif ya dari The Fed misalkan atau dari Bank Indonesia, suku bunganya turun, lalu menyebar di media luas, dan pagi harinya biasanya langsung gap up seperti itu. Ya, langsung ada kenaikan dan lalu sideways kembali ya. Seperti itu guys untuk pergerakan saham BBRI dan juga untuk perbankan lainnya mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi di sini kita coba fokus ke saham BBRI. Sedangkan untuk saham-saham lain juga kita bahas sebenarnya ya, tapi kita cukup sekilas aja lah. Untuk BBRI ini ya kita akan coba tunggu di 4.700 ya kalau misalkan besok masih terkoreksi. Tapi tergantung sebenarnya ya. Kalau misalkan suku bunganya turun, kemungkinan BBRI bisa naik lagi guys ya, dan ini akan menjadi area higher low aja di 4.800 4.700. Tapi jika suku bunga Bank Indonesia masih ditahan ya guys ya, maka ada kemungkinan BBRI bisa lanjut turun seperti itu. Jadi untuk di tanggal 15 kemarin ya, 15 Juli 2024, ternyata saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing adalah Tepia, Telkom, dan juga Aman Mineral. Untuk perbankannya ada Bank Mandiri guys ya, ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing kemarin ya, meskipun ada koreksi 0,39% pada hari Senin kemarin. Untuk Bank Mandiri net buy 25 miliar ya guys dari investor asing, yang terbesar adalah Tepia. Tepia 107 miliar dan Telkom 100 miliaran. Sedangkan untuk saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing, yang pertama adalah BBRI ya dengan net sell 278 miliar dari investor asingnya. Sedangkan Brand net sell 83 miliar, Astra International net sell 62 miliaran seperti itu ya.
Jadi untuk Bank BNI juga kita lihat di sini ternyata ada net sell sebesar 33,2 miliar dari investor asing. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya pembahasan kita kali ini. Kita akan update market lagi dan nanti kalau misalkan ada saham yang menarik akan kita bahas ya, dan juga kalau misalnya teman-teman mau request boleh tulis saja di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.